Kelihatan ya, Mbak, ininya ya. Kelihatan dokter. Kelihatan, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bu Dini, juga ibu-ibu, eh, ibu bidan yang di kelas kali ini ya. Jadi kita akan refreshing saja ya, refreshing ilmu tentang pedoman pelayanan antenatal terpadu, di mana dia dari edisi ketiga Kemenkes gitu ya. Jadi mungkin kalau zaman zaman kita pendidikan dulu itu mungkin sudah berbeda dengan edisi Kemenkes yang terbaru gitu ya. Sehingga hmm, di di pertemuan kita kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih ANC yang betul, ANC yang betul menurut panduan panduan Kemenkes, eh, yang khususnya ada di buku KIA yang tebel itu, yang baru. Jadi kan buku KIA-nya sudah berbeda ya. Oke. Jadi karena di sini kan pesertanya adalah ibu-ibu bidan yang sudah puluh-puluhan tahun punya pengalaman. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanya langsung raise hand aja, langsung bertanya. Jadi lebih bagus kita sambil eh, apa diskusi gitu ya, diskusi supaya ilmunya lebih mancep di anugan kita ya. Oke. Nah, jadi di presentasi ini kita akan bahas yang pertama itu pendahuluan ya. Kemudian apa itu istilah pelayanan antenatal terpadu menurut Kemenkes edisi 3 2022. Kemudian keterpaduan program dan layanan antenatal serta pencatatan serta pelaporan. Yang pertama pendahuluan ya. Nah, jadi ibu-ibu kita tahu bahwa realisasi target penurunan angka kematian ibu itu masih sangat jauh ya, karena kematian ibunya masih 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan targetnya sudah 205 sampai kalau bisa di bawah 200, targetnya dari Kemenkes itu 2024 183 itu ya. Jadi memang kematian ibunya secara nasional masih tinggi, dan jangan lupa bahwa kematian ibu yang tinggi ini juga kita dukung gitu ya. Kita dukung ini maksudnya banyak juga akibat dari kematian ibu di tempat kita gitu ya, di Kabupaten Jember. Ya, jadi Kabupaten Jember masih yang paling tinggi di Jawa Timur gitu. Ya, angka kematian ibu ya jadi masih sangat tinggi. Kemudian penyebab kematian ibu dan anak setelah diteliti itu, penyebab kematian ibu yang tersering adalah hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan postpartum. Sedangkan penyebab kematian perinatal itu adalah komplikasi intrapartum, ya. Misalnya meconial aspiration syndrome gitu-gitu ya, misalnya keracunan air ketuban atau berat badan lahir rendah gitu ya. Di panduan Kemenkes juga dijelaskan bahwa HPP atau perdarahan postpartum itu berkaitan dengan anemia pada saat masa remaja dan saat hamil. Jadi jangan lupa kalau di puskesmas itu anemia pada khususnya pada trimester 3 itu harus dicek secara berkala. Ibu hamil dengan anemia itu beresiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah dan menyebabkan resiko kematian dan stuntingnya tinggi. Ini slide-nya saya buat warna pink karena puskesmas kan sekarang
catnya pink semua itu. Saya kemarin ke Puskesmas Panti itu juga di Bu Irma juga pink itu warnanya. Jadi slide-nya pun kita buat warna pink seperti ini ya, biar sama. Terus lanjut. Berikutnya yang penting juga untuk kita bahas itu tentang eliminasi penularan penyakit ya. Hampir sama. Eh, Eliminasi triple sipilis, HIV, dan hepatitis B minimal dilakukan 1 kali selama masa kehamilan. Ya, kemudian kita juga evaluasi sangat penting TB. Ya, TB pada ibu hamil berisiko mengalami abortus spontan, mortalitas perinatal, dan BBLR ya, TB kongenital. Terus rekomendasi pelayanan ANC ya model kalau yang model 2016 WHO ANC model 2016 itu ibu hamil normal ANC minimal 8 kali ya, sedangkan setelah dilakukan adaptasi disepakati di Indonesia ANC-nya sekarang minimal 6 kali ya. Ini kalau yang data terbaru dari buku itu, buku Kemenkes edisi 3 itu, dengan minimal kontak dengan dokter 2 kali untuk screening faktor resiko atau komplikasi kehamilan di trimester 1 dan screening resiko persalinan 1 kali di trimester 3. Jadi ANC minimal 6 kali dengan trimester 1 dan trimester 3 harus kontak dengan dokter di puskesmas ya, dokter umumnya gitu ya. Kemudian apa itu pelayanan antenatal? Jadi pelayanan antenatal itu pengertiannya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi, sejak pembuahan ya, hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas dan diberikan kepada seluruh ibu hamil. Jadi ini adalah pengertian pelayanan antenatal. Jadi poin-poinnya adalah kegiatan semua yang kita lakukan selama masa konsepsi ya hingga sebelum mulainya proses persalinannya gitu ya, yang komprehensif dan berkualitas. Tujuan pelayanan antenatal kita adalah semua ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas sehingga dapat pengalaman yang bersifat positif dan bayi dan ibu sehat selamat ya. Kemudian kapan pemeriksaan ANC harus dilakukan oleh dokter? Minimal K1 dan K5. Jadi kunjungan pertama itu usia kehamilan di bawah 12 minggu. Dilakukan apa? Dilakukan screening kemungkinan faktor risiko kehamilan dan penyakit penyerta. Ya. Apabila saat K1 ibu hamil datang ke bidan, maka bidan tetap melakukan ANC sesuai standar, kemudian dirujuk ke dokter. Pada kunjungan kelima, merencanakan persalinan, screening faktor risiko persalinan, termasuk pemeriksaan ultrasonografi, karena di puskesmas sudah bisa untuk screening. Kalau misalnya ada masalah, misalnya posisi plasenta, ketuban, atau bayinya kelihatan kecil, itu segera dilakukan rujukan terencana. Gitu ya. Jadi harus dievaluasi. Apa saja masalah yang mungkin dialami oleh ibu hamil? Yang pertama, ada masalah gizi ya. Masalah gizi di anemia, berat badan apa kekurangan energi kalori jadi ibunya kecil ya, kurus ya, atau obesitas dan kenaikan berat badan tidak sesuai standar. Kenaikan berat badan jangan lupa ditentukan oleh BMI sebelum hamil ya, jadi dilihat dulu. Faktor resikonya usia terlalu muda, usia terlalu tua, jarak anaknya mepet. Ada lagi komplikasi kebidanan mulai dari ketuban pecah dini, perdarahan pervaginam, kemudian hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, persalinan prematur, distosia, dan plasenta previa. Ada penyakit tidak menular, mulai dari hipertensi, diabetes, kelainan jantung. Jangan lupa tadi
pasien kelainan jantung ini makin banyak ibu-ibu. Jangan lupa ya. Jadi kalau nemu pasien dengan eh, hamil kemudian sesak gitu ya, dyspnea di effort. Jadi kalau jalan sedikit kok tiba-tiba dia sesak gitu ya. Jangan kita asumsikan normal bawaan kehamilannya, minimal diperiksakan ya, diperiksakan sehingga dikonsulkan ke dokter jantungnya atau di notis ke merujuk ke dokter objinya, di notis dok, ini pasien saya sesak dok, tolong. Nah itu nanti supaya dinotis supaya dikonsulkan ke jantung. Jangan sampai dibiar-biarin saja. Jadi jangan sampai tidak dievaluasi karena kasusnya makin banyak dan yang kedua angka kematiannya sangat tinggi Ibu, kelainan jantung ini gitu ya. Kemudian penyakit ginjal, asma dan lain sebagainya. Ada lagi penyakit menular mulai dari HIV, sifilis, hepatitis dan lain sebagainya ya. Ada lagi masalah kesehatan jiwa seperti depresi, gangguan kecemasan, psikosis dan skizofrenia. Kemudian, nah ini kerangka konsep pelayanan ANC. Ya, ibu hamil kita lakukan ANC. Ini apa yang kita cek di ANC? Satu, masalah gizi, rujuk penanganan gizi karena di puskesmas, di rumah sakit semua pasti ada gizi ya. Kemudian eh, kalau yang berisiko gitu, perencanaan persalinan aman di vaskes kesehatan. Kalau ada komplikasi kebidanan, penanganan komplikasi. Ya, kalau sehat ya langsung persalinan bersih awan. Kalau penyakit menular, rujuk penanganan penyakit. Penyakit tidak menular, sorry. Menular, rujuk penanganan penyakit menular ya. Gangguan jiwa, rujuk gangguan jiwa. Jadi semua mulai dari masalah gizi sampai masalah jiwa itu harus dievaluasi dalam konsep ANC yang terbaru dari Kemenkes. Semua harus dievaluasi. Nah, ini ada lagi standar pelayanan antenatal terpadu minimal 10T. Ya, 10T. T yang pertama, temu wicara. T yang kedua, timbang berat badan. Berikutnya, tinggi badan, tekanan darah, tentukan nilai gizi, tinggi fundus uteri, tetanus toksoid, tablet tambah darah, tes laboratorium minimal DL atau urin ya. Kemudian tata laksana kasus. Jadi 10T ini adalah standar pelayanan antenatal terpadu yang wajib dilakukan. Ya, jadi misalnya saya menerima pasien di praktek USG gitu ya, selalu saya arahkan untuk ke puskesmas karena tidak mungkin semuanya itu bisa dilayani oleh dokter objin yang praktek itu pasti kan tidak semua kena. Tapi kalau dia ke puskesmas itu dia pasti kedapatan semuanya gitu ya. Jadi harus 10T ini harus dilihat pada ANC yang terpadu standar minimal menurut Kemenkes. Ini pelayanan antenatal terpadu. Nah, pelayanan antenatal terpadu diberikan oleh petugas kesehatan kontak dengan ibu hamil. ANC oleh dokter umum dan ANC oleh nakes selain dokter. Jadi gizi, dokter gigi dan lain sebagainya ya, bidan dan lain sebagainya. Nah, untuk layanan ANC oleh dokter umum itu 1 kali pada trimester 1 kurang dari 12 minggu. Tujuannya screening faktor resiko komplikasi kehamilan. Ini yang harus ditanyakan ya. Kemudian riwayat kesehatan ibu yang harus digali, gizi, HIV, sipilis, ya, malaria, TB dan lain sebagainya. Hampir sama dengan 8 tadi itu ya. Oleh. Jadi trimester 1, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik ya, mulai dari head to toe, keadaan umum, TTV, antropometri dan screening preeklamsia. Jangan lupa ya. Kalau belum diisi sama dokternya, ibu-ibu bidan harus mengingatkan dokternya untuk wajib mengisi screening preeklamsia ini yang ada di buku KIA ya. Kadang-kadang terlewat. Jangan lupa kalau ada 2 kuning
atau ada satu merah itu sudah masuk kriteria risiko preeklamsia meskipun tensinya belum naik ya. Jadi harus sangat penting ini. Kemudian pemeriksaan penunjang mulai dari lab, USG bisa dilakukan puskesmas dan EKG ya. Dokter kemudian membuat status kehamilan, gravida berapa, para berapa, abortus berapa, kehamilan normal atau komplikasi dan memberikan rekomendasi. Bisa ANC di FKTP, konsul dokter spesialis atau rujuk ke rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kita mengenal disebut skor Puji Rohyati ya, jangan lupa. Skor screening deteksi ibu kalau misalnya 2 itu kehamilan risiko rendah, kalau nilainya 6 sampai 10 kehamilan risiko tinggi, kalau lebih dari 12 kehamilan risiko sangat tinggi ya. Kartu skor Puji Rohyati. Ya nanti dibaca yang terlalu tua, terlalu muda itu ya Ibu, saya rasa sudah sudah paham semua ya nanti kalau kita lanjutkan aja ya. Terus, nah, ANC oleh dokter umum juga dilakukan pada trimester ketiga untuk screening faktor risiko persalinan, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, konsultasi multidisiplin, dan konseling ya. Status gravida berapanya, penyulit kehamilan, dan rekomendasi persalinannya bagaimana. Itu ya. Nanti kolaborasi dengan ibu bidan di puskesmas. Nah, ini ya. Ini Leopold, manuver Leopold ya. Jangan lupa. Leopold 1 untuk menilai bagian atas janin. Leopold 2 menilai punggung janinnya ada di mana. Leopold 3 bagian bawah janin. Leopold 4 sudah masuk pintu atas panggul atau belum ya, jangan lupa. Terus, nah sekarang ANC oleh tenaga kesehatan lain. Apabila ANC dengan dokter tidak ditemukan faktor risiko atau komplikasi, kunjungan selanjutnya dapat dilakukan ke nakes yang mempunyai kompetensi klinis kebidanan selain dokter. Ya, K1 oleh dokter, K5 oleh dokter, K2, K3, K4, K6 itu tidak perlu ketemu dokternya terus. Bisa ketemu bu bidannya atau yang lainnya. Anamnesisnya kondisi umum ya, keluhannya saat ini apa? Gerakan janin, atau riwayat kekerasan terhadap perempuan, perencanaan persalinan, pemantauan konsumsi tablet tambah darah, pola makan, dan pilihan rencana kontrasepsi. Pemeriksaan fisik, berat badan, TTV, lingkar lengan, TFU, Leopard, dan DJJ. Ya, jadi pemeriksaan sesuai penunjang sesuai indikasi, pemeriksaan imunisasi, suplementasi Fe dan kalsium, dan KIE ibu hamil. Nanti diceritakan di puskesmasnya atau anunya itu bagaimana yang sudah Bapak apa ibu-ibu kerjakan ya nanti ya. Sekarang keterpaduan program dalam pelayanan antenatal. Nah, ini jangan lupa nih. Status gizi ibu hamil. Kenapa gizi pada ibu hamil itu penting? Karena sangat penting untuk melihat status kecukupan gizi. Lihat, yang pertama, lihat dulu IMT sebelum hamil. Berat badan ibunya dibagi tinggi badan dikuadratkan ya. Nah, kalau dia gizinya kurang, nah ini apa sarannya peningkatannya 12 sampai 18 kilo. Kalau normal 11 sampai 15 kilo. Kalau kelebihan ya overweight itu 6 sampai 11. Kalau obes 4 sampai 9. Lihat-lihat dulu dia itu sebelum hamilnya gimana gitu ya. Tuh, gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, kenapa gizi sangat penting? Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan lebih banyak. Batasi mengkonsumsi makanan mengandung garam tinggi ya. Misalnya apa snack-snack, ciki-ciki gitu-gitu jangan dihindari ya. Minum air putih yang lebih banyak dan batasi konsumsi kafein ya. Perlu protein, zat besi, asam folat, vitamin, kalsium dan iodium.
Kemudian anemia. Anemia itu hemoglobin rendah, otomatis suplai oksigen ke jaringan tidak adekuat. Ya, suplai oksigen jaringan tidak kuat, ibunya lemah, letih, lesu, bayinya IUGR atau growth apa? Gangguan pertumbuhan ya. Jadi efeknya jelek. Kalau partus HPP ya gitu biasanya ya anemia itu ya. Disebut tidak anemia pada ibu hamil adalah minimal 11. Ya. Anemia ringan 10 sampai 10,9, anemia sedang 7 sampai 9,9, berat kurang dari 7. Nah, ini ya. Nanti kalau kita melihat anemia, kita juga kalau di rumah sakit kita akan melihat volumenya dan hemolitik. Jadi hemolisisnya ya, MCV dan MCH-nya. Nanti untuk menentukan dia itu anemianya apa, ya yang sering adalah anemia hipokromikositeria. Jadi anemia defisiensi besi yang ini yang paling sering. Itu ya kalau pada ibu hamil sehingga ngasihnya ya suplemen zat besi karena dia anemia defisiensi besi. Nah, jadi kebanyakan itu anemia ya. Ternyata di penelitiannya itu anemia. Kemudian, nah kenapa defisiensi besi? Karena fisiologi maternal kebutuhan besi meningkat hingga 1000 miligram. Volume darah meningkat ya sehingga terjadi hemodilusi. Ada lagi mual muntah berlebihan saat hamil. Jadi itu tiga faktor itu yang menyebabkan secara umum itu bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Ya. Tablet tambah darah minimal diberikan satu tablet tambah darah selama kehamilan minimal 90 tablet dimulai sedini mungkin dan dilanjutkan sampai masa nifas ya. Oke. Kemudian kesehatan jiwa ya, kesehatan jiwa. Contoh kelainan jiwa, stres, gangguan kecemasan. Mungkin sudah nemu pasien itu postpartum atau post SC, kemudian dia eh, semacam depresi begitu-begitu ya. Jadi ini bisa karena eh, kehamilan itu ada penelitiannya mempengaruhi respon atau ambang kesehatan jiwa pada seorang ibu, gitu ya. Penyebabnya apa? Riwayat gangguan mental sebelumnya, kehamilan tidak diinginkan, pernikahan terpaksa, peristiwa traumatik selama kehamilan, sosioekonomi, penggunaan obat, penyakit fisik, dan lain sebagainya. Ya, ini ya kalau eh, kesehatan jiwa. Kemudian imunisasi, ibu hamil itu ada perubahan pada fisiologi tubuh, perubahan pada sistem imun, dan sehingga menyebabkan mudah terinfeksi. Vaksin yang direkomendasikan untuk ibu hamil adalah vaksin tetanus toksoid ya. Ya, tetanus toksoid wanita usia subur termasuk ibu hamil ya. Gitu. Jadi penggunaan tetanus toksoid itu aman untuk ibu hamil. Jadi tidak usah khawatir ngasih vaksin tetanus pada ibu hamil. Tuh. Nah, ini ya imunisasi tetanus ya. Kemudian cacingan, jangan lupa. Kalau terjadi infeksi cacing pada ibu hamil, dia menyebabkan malabsorpsi yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang dan anemia. Cacing-cacingnya apa saja? Bisa askaris, cacing tambang, atau trichoris, cacing cambuk ya ini. Oke. Kalau intervensinya sanitasi, program hidup bersih sehat, ibu hamil dengan pemberian FE, masih tetap anemia, pemeriksaan tinja ya. Kalau sudah ngasih FE, sudah sekian bulan tapi kok tetap anemia aja, tidak ada perdarahan.
Jangan-jangan dia cacingan. Tuh. Ya, jadi penggunaan obat cacing boleh mulai dari trimester 2 dan 3 di bawah pengawasan dokter. Kemudian penyakit menular dan tidak menular. Ini ada HIV, sipilis, dan IMS lainnya, serta hepatitis B. Ya, triple eliminasi yang wajib HIV, sipilis, hepatitis B. Singkat ya tentang HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, gangguan progresif sistem imun meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Kalau dia sudah muncul gejala-gejala berat, kita sebut dengan AIDS. Ya, transmisinya apa? Hubungan seksual tanpa kondom, penggunaan jarum suntik tidak steril, transfusi tidak disortir dengan baik, dan transmisi vertikal nih, jangan lupa. Transmisi vertikal dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Jadi sangat tinggi pada HIV ya. Epidemiologinya banyak ya. Jadi kasus barunya saja 2.000 kasus baru. Hanya dalam triwulan pertama. Jadi kasusnya makin banyak. Sekarang sifilis. Nah, sifilis penyebabnya adalah parasit Treponema pallidum ya. Nah, dia adalah sexual transmitted infection ya. Transmisinya oleh kontak seksual, vagina, anus, oral, dengan lesi infeksius pada fase primer, sekunder, atau laten. Ada juga transmisi vertikal dari ibu hamil yang terinfeksi janin, menyebabkan sifilis kongenital. Nah, itu ya. Jadi ngasih penisilin itu, ngasih obat itu kalau sudah kena sifilis, dikasih obat supaya apa konsentrasi sifilisnya nggak terlalu tinggi sehingga menghindari resiko transmisi vertikal dari ibu ke janinnya. Ini sifilis kongenital, ya ada beberapa finding ya, beberapa temuan ya ini. Yang paling sering adalah eh, hepatomegali dan splenomegali ini yang paling paling sering dan gangguan-gangguan lainnya. Terus hepatitis B, virus hepatitis B, HBV berisiko menyebabkan sirosis serta kanker hati. Transmisinya kontak dengan darah atau cairan tubuh atau vertikal dari ibu ke bayi. Makanya kalau ada pasien dengan hepatitis B, dirujuk ibu-ibu, dirujuk ke rumah sakit supaya dikonsulkan ke dokter penyakit dalam. Nanti dapat tenofovir itu ya, dapat obat antivirus nanti ya. Memang nggak bisa sembuh, maksudnya nggak bisa langsung sembuh, tapi minimal menurunkan konsentrasi sehingga menghindari resiko vertikal dari ibu ke bayi. Itu. Ya, ini dapat dilakukan dengan rapid test HIV, sipilis, dan cek cepat HBsAg ya, ada di puskesmas. Nah, ini tata laksananya ya. Kalau HIV reaktif rujuk ke dokter ya. Sipilis nanti di KIE ya, terapi adekuan, dilakukan terapi gitu ya. Kalau hepatitis B juga dirujuk, nanti dikasih antivirusnya gitu ya. Ada lagi ini malaria ya, malaria jarang kita temui, tapi ini karena Kemenkes kan seluruh Indonesia. Jadi kalau di NTT, di Papua kan banyak. Nah, itu ada apa? Nyamuk, nyamuk-nyamuk Plasmodium itu ya, Falciparum vivax dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini malaria kalau endemis ya di screening. Kalau kita eh, tidak ya, tidak endemis jadi tidak usah di ini. Kemudian TB ya. Mycobacterium TB pada wanita yang sedang hamil berupa TBC laten maupun TBC aktif. Jadi bisa yang tanpa gejala atau yang dengan gejala. Jadi dia itu menular melalui udara pada penderita TBC paru, bisa TB kongenital pada plasenta, atau postpartum dia itu ketularan ibunya. Jangan lupa
TB TB pada ibu hamil itu keluhannya tidak full blown, tidak kelihatan batuk-batuk, keringat dingin malam seperti TB biasa, ibu-ibu ya. Karena TB ini biasanya laten, terinfeksi tanpa gejala, tapi bisa menular. Nah, itu. Jadi screening daha atau anu itu sangat penting kalau pada ibu hamil. Nah, ini ya screeningnya ini. Apa ada batuk lama atau batuk dahak, demam lemah, keringat malam hari, penurunan berat badan ya. Ya, kadang-kadang ada seperti ini, kadang-kadang dia tanpa gejala. Ini ya screening TB. Sekarang penyakit tidak menular. Apa saja penyakit tidak menular? HT gestasional, preeklamsia, eklamsia. HT gestasional artinya tensi di atas 140 muncul setelah 20 minggu. Preeklamsia protein urinnya negatif. Kalau preeklamsia itu protein urinnya positif. Eklamsia sampai kejang. HEP syndrome, hemolisis, peningkatan liver enzim dan lain sebagainya. HT kronis subakutous preeklamsia, hipertensi kronis mengalami preeklamsia. Jadi hipertensinya sebelum 20 minggu. Ada lagi solusio plasenta. HT kronis itu bisa menyebabkan terlepasnya plasenta, ya. Kemudian screening preeklamsia. Ini jangan lupa ya, ada di buku KIA itu ya. Kalau ada 2 kuning atau 1 merah itu masuk kriteria ya. Dengannya ruang Alamanda dulu apa Mbak yang buat Mbak? Coba Mbak cari di D Mbak, D ya. Kemudian diabetes, Di D langsung. hiperglikemia yang muncul pertama kali saat hamil ya. Bisa diabetes pregestasional, bisa diabetes gestasional. Ya, DM pada kehamilan itu eh, harus dikonsulkan ke penyakit dalam karena eh, lebih bagus kalau dikasih insulin daripada ngasih-ngasih metformin dan lain sebagainya itu. Ya. Oke. Ada lagi talasemi. Talasemi itu kalau misalnya pasien didapatkan anemia, itu kan nanti kalau dikonsulkan ternyata anemia kok anemia terus saja. Itu kan kita nanti ngecek evaluasi MCV, MCH nanti bisa kita evaluasi apakah dia thalassemia atau tidak. Kemudian ya ini ya penyakit tidak menular tadi sama. Nah, sudah itu saja, Mbak Dini. Daripada ngantuk kita diskusi saja. Saya kembalikan ke Ibu Dini. Terima kasih. Kalau Oke, tidak ada dokter. ini. Ya, monggo, silakan. Iya. Monggo langsung diskusi tanya jawab, dokter. Ini kayaknya ada yang bertanya Izin di chat. bertanya, dokter, Oh ya, izin bertanya. baik, baik, J. baik. Satu persatu ya. Mungkin yang di chat dulu, dokter, kayaknya sudah dari tadi. Sudah Dari dijawab tadi. apa belum ya? Saya baru join lagi, ngapunten, dokter. Belum ya? Oke, pertanyaan Ya, di chat dari Mbak Meita, izin bertanya, kegawat daruratan apa yang potensial terjadi pada ibu infartu dengan riwayat malaria? Rekomendasi harus melahirkan di rumah sakit atau cukup di puskesmas? Monggo, dokter. ya, terima kasih Bu Meta. Kegawatan daruratan yang pada infarktu dengan riwayat malaria. Nah, kalau riwayat malaria itu kita mengevaluasi saja tanda-tanda vital dan darah lengkapnya itu. Ya. Selama malaria itu kan ada fase bentar ya, dilihat slide-nya dulu sebentar ya.
Saya lihatkan slide-nya lagi. Nah, ini. Ini. Nah, yang pertama, malaria itu kan keluhan utamanya yang bisa terjadi adalah dia itu biasanya demam gitu ya. Demam, kemudian dia ada fase demam, ada dia itu fase tidak demam, kemudian demam lagi, tidak demam lagi karena Plasmodium itu apa? Vivax dan lain sebagainya itu kan dia masuk ke eritrosit kan, dia masuk eritrosit dan dia bisa memecah atau eh, menghancurkan eritrosit tadi itu. Lah, kadang-kadang masih akan ada gejala sisa, ya, gejala sisa. Kalau kalau hubungan langsung memang tidak ada. Misalnya, apakah malaria bisa menyebabkan HPP gitu? Itu biasanya tidak ada, tidak ada efek efek langsung ya. Yang berefek langsung adalah kalau dia malaria berat. Kalau dia malaria berat yang bukan yang riwayat malaria begitu ya. Tapi kalau dia memang hamil itu terinfeksi malaria berat itu kan bisa sampai tidak sadar begitu-begitu ya, Bu. Ya, jadi saya dulu waktu PTT zaman Bu Dini masih teman saya di Malang dulu itu kan kita dulu di NTT. Bu Dini itu dulu apa? Staf dari bos di Malang itu di NTT. Jadi banyak kasus malaria kayak gini dan malarianya itu bukan bukan cuman demam-demam tapi dia sampai penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Lah yang seperti seperti itu yang berbahaya. Tapi kalau efek langsung ke obstetrinya misalnya HPP atau apa itu tidak ada, Mbak. Seperti biasa penanganan seperti biasa ya. Gitu ya, Mbak Oke. Meta. Ya, baik. Ya, Dok. Terima kasih. Oke, Mbak Baik, Meta. Terima kasih. kesempatan berikutnya mungkin saya persilakan Mbak Gloris. Yang sudah raisen, silakan Mbak Gloris. Mungkin saya boleh perkenalan dari puskesmas mana gitu ya. Assalamualaikum Dini, Assalamualaikum Dokter Daniel. Oke, Izin bertanya, kita dari Rumah Sakit Kalisa Dokter, oke. dari kelas 25C. Dokter, kalau kita ada pasien, ini pasien tentang sifilis Dokter. Jadi kita ada pasien datang ke kita itu untuk ANC pertama kali di TM2 dan beliaunya adalah VDRL-nya positif Dokter. Nah, ini menurut pasien 2 tahun yang lalu dia juga positif sifilis. Ini untuk datang ke kita pemberian benzoat pensilinnya kita masukkan dosis keberapa dokter? Karena mengingat riwayat sebelumnya 2 tahun yang lalu hamil sebelumnya sudah pernah kena gitu. Ya, Itu 2 dosisnya. tahun. Ini Kasih. kasusnya 2 tahun sebelumnya. Yes, betul. Ya, jadi gini, Mbak, kalau misalnya pada sifilis yang memang sifilis berat ya, gejala berat itu tentunya dosisnya sama-sama 2,4 juta unit itu kan ya, kalau anunya kan kayak gitu. Biasanya kita ngasih 3 kali pemberian setiap minggu selama 3 minggu berturut-turut ya. Jadi 7,2 dosis. 7 juta dosis lebih itu ya. Nah, kalau misalnya 2 tahun yang lalu pernah kena, ya mungkin jadi gini, intinya pada kasus sifilis itu kalau dia stadium awal itu 1 kali injeksi 2,4 juta unit gitu Mbak, 1 kali. Tapi kalau dia sudah sifilis stadium lanjut, misalnya sudah ada keluhan apa gitu ya, itu bisa sampai dosis 3 kali pemberian 2,4 juta unit. Kalau misalnya lihat pasien ini, kita evaluasi kondisi pada saat datang aja, waktu waktu datang itu keluhannya bagaimana, gitu-gitu. Bentar ya, saya
Lihatkan slide-nya yang sipilis. Ntar. Nah, ini. Oh, udah ada. Cuman gini tok slide-nya. Ya, gitu. Jadi nanti ya kita dievaluasi dulu nanti sama konsulkan ke dokternya, kemudian sama dokternya akan dievaluasi. Kira-kira dia ini sifilisnya stadium lanjut atau stadium awal untuk menentukan terapinya. Gitu. Untuk yang riwayat itu mungkin ya kita evaluasi yang kondisi saat ini mungkin begitu. Ibu Gloris, Mbak Gloris ya. Ya 2,4 dokter juta siap. Siap. unit gitu ya. Pakai dosis awal dulu berarti dokter. Ya, mungkin pakai dosis awal aja. Dosis awal dulu. Ya, Yang siap. penting Makasih dokter. berapapun Terima kasih usia Bu Guru. kehamilan, baik itu trimester 2, trimester 3, langsung diinjeksikan saja. Tidak usah khawatir. Nah, kalau trimester 1, Tapi biasanya lihat-lihat. Lihat-lihat. Kalau trimester 1, lihat-lihat dulu kondisinya. benzoat itu kan ngefek banget kalau sebelum buka TM2 ya dokter. Ya, Betul nggak sih dokter? Betul kalau ya. di panduan Nggih, itu pun sampun. Makasih, dokter. panduan pada trimester 1 itu evaluasi ketat, tapi boleh aja, boleh aja. Tapi kalau sudah trimester 2 atau trimester 3 jauh lebih aman sudah. Gitu. Oke, Ya siap dokter. Makasih dokter. ya. Baik. Terima kasih Mbak Gloris, terima kasih Dokter Daniel. Ada lagi Terima berikutnya kasih, Bi. yang mau bertanya secara live Zoom? Saya persilahkan kalau ada. Tidak ada yang di live Zoom. Kita lanjut ke chat. Kayaknya ada lagi. Mbak Ulan ya. Ya, dari Mbak Wulan. Ulan. Dari Puskesmas Panti, Dokter. Eh, untuk ibu hamil dengan riwayat hamil sebelumnya HBsAg reaktif, di kemudian hari hamil lagi, maka kemungkinan cek HBsAg-nya akan positif kembali. Apakah bumil dengan HBsAg reaktif tidak diberikan ARV setelah ditemukan hasil cek lab HBsAg positif? Ya, ya Mbak Ulan. Jadi ini kalau kita ngomong apa tuh teori ya, kita ini ngomong teori. Nanti saya akan jelaskan kalau prakteknya ya. Kalau teori itu mestinya ada kriteria berapa viral load-nya, jadi jumlah virusnya itu di hepatitis itu untuk kita boleh memberikan tenofovir, memberikan antivirus itu. Mestinya loh ya, mestinya itu ada. Oh, saya lupa tapi berapa angkanya. Jadi misalnya sekian boleh, sekian tidak boleh, ya gitu. Jadi mestinya tidak semua hepatitis B itu langsung dikasih tenofovir, mestinya. Cuman ya gitu, pemeriksaan viral load pada hepatitis B itu harganya mahal dan tidak ada di Subandia tidak ada gitu. Apalagi di rumah sakit swasta jelas tidak ada. Sehingga kalau misalnya pasien kayak gini nih, hepatitis B reaktif, itu biasanya sama dokternya langsung pokoknya positif itu dikasih antivirus. Gitu. Karena itu boleh, BPJS boleh. Jadi pokoknya hepatitis B positif pada ibu hamil itu boleh. BPJS itu saya pernah baca itu BPJS meng-ACC untuk langsung pemberian antivirus seperti itu. Jadi sebaiknya kalau punya pasien hepatitis B seperti ini ya dirujuk ke rumah sakit nanti dicek ulang biasanya kalau memang positif nanti dikasih antivirus sama kurkuma gitu-gitu ya vitamin-vitamin. Biasanya begitu biasanya kalau yang saya anukan sekarang ini. Pemberian antivirusnya aman dok untuk kehamilannya? Pemberian antivirus aman Mbak begini. Aman, tapi Mulai perjalanan infeksinya sendiri itu yang punya dampak ke janin atau tidak dok? ya Kalau tidak dikasih kan gini, antivirus. ya gini kalau secara teoritis itu kan ada transmisi vertikal. Maksudnya
dari plasenta itu, uteroplasenta itu kan ada transmisi vertikal, itu terjadi apabila viral load-nya sangat tinggi gitu loh, Mbak. Oleh karena itu pemberian antivirus itu untuk menurunkan viral load harapannya ya mengurangi resiko untuk transmisi vertikal. Tapi memang ya jarang kalau ngasih viral load langsung negatif itu ya enggak juga. Ya cuma untuk menurunkan transmisinya saja. Ya, baik. Ya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Pertanyaan berikutnya, ini Mbak Gloris tadi sudah ya. Sekarang Mbak Ervin dari Puskesmas Ledo Ombo. Jika ibu dengan riwayat kehamilan terdahulu hepatitis positif, apakah kehamilan selanjutnya hasil labnya bisa negatif? Karena ada ibu hamil dengan hepatitis reaktif di kehamilan dahulu dan kehamilan sekarang hasil labnya bisa non-reaktif. Tadi ya dok, viral load-nya tergantung tadi ya. Yang bisa betul betul Mbak Dim. Jadi Ya. Mbak Ervin dari Ledo Ombo betul Mbak bisa memang kan hepatitis B ini bukan seperti HIV ya. Kalau HIV kan berapapun tetap bisa positif. Kalau hepatitis ini bisa sembuh. Hepatitis A, B, C itu bisa sembuh semua. Jadinya eh, bisa. Jadi bisa yang dulu positif mungkin karena dia pengobatan atau apa atau imunitasnya baik, viral load-nya makin turun terus dia jadi negatif itu bisa. Hepatitis B bisa hilang maksudnya bisa sembuh. Gitu, Mbak. Ya, Bisa negatif, baik. jawabannya bisa negatif ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Berikutnya ini ada dari Siti Nurfauziah. Bertanya terkait pemberian imunisasi tetanus pada ibu hamil. Sediaan vaksin yang ada saat ini adalah TD. Yang saya tanyakan, apakah memang diperlukan vaksin difteri untuk ibu hamil? Oh, jadi tidak tetanus saja, isinya ada TD, tetanus sama difteri. Nah, Oh, itu. yang vaksin difterinya ini sebenarnya memang dibutuhkan, ada pengaruhnya juga ke kehamilan atau bagaimana, dokter? Oke. Ya, vaksin TD ini eh, memang itu kan karena dari program, Mbak. Saya juga terus terang saya juga belum belum pernah membaca tentang pentingnya dipterinya itu. Pertanyaannya itu betul. Nanti akan saya cari lagi ya. Jadi saya kalau nggak ngerti ya saya bilang karena memang dia vaksin programnya adanya sudah bentuknya TD seperti itu. Ya, Tetanus difteri. Ya, nanti mengenai tentang bisa jadi dipterinya kita ya. bisa jadi karena yang menang tender vaksinnya isinya TD ya, dok. Bisa aja kan ya. Ya, mungkin aja. Ini kan pasti melibatkan pihak ketiga ya, dok. Dari pemerintah Ya. kan pasti akan ada tender untuk pengadaan vaksinnya. Nah, kebetulan vendornya produksinya dia TD. Tapi kita juga masih belum tahu ya, Iya. kapasitasnya ada D-nya, difterinya ini urgensinya apa, pengaruhnya ke kehamilan gimana. Padahal yang dibutuhkan tetanus aja sebenarnya Ya, ya. ya betul kan. Ya. Tetanus aja. Kayak dulu misalnya ini ada vaksin HPV itu. Dulu katanya 2 kali pemberian HPV pada anak-anak itu loh, Mbak. Kan Ya. kita mungkin kalau di Ya. Sismas dulu 2 kali. Sekarang 1 kali aja katanya. 1 kali aja pemberiannya. Oh, Padahal 1 kali langsung booster, dok. ya 1 kali enggak kan sekarang katanya cuma 1 kali ya pemberian atau masih 2 kali. Kalau dari saya ikut eh, seminar lesi prakanker dulu itu ada yang ngasih dari Bio Farma itu vaksinnya Bio Farma itu cuman ngasihnya 1 kali katanya sekarang. Hmm. Ya kayak gitu-gitu itu kan tergantung tergantung kerjasamanya gitu ya Iya, mungkin ya Bio betul. Farma. Vendor tadi ya, Dua dok ya. kali, Dok. Oh, Ah, dua dua kali. kali. Tetap 2 kali. Itu Oh kan tetap yang 2 kali. kemarin keliling ke sekolah itu ya. Kebetulan anak saya SMP Iya, kemarin saya ASRV gitu iya. Oh, Iya, vaksinnya. 2 kali. tetap 2 kali. Oh, 2 kali. Oh, ya. Ya, ya, Terus ya. berarti Mbak. Itu Oke. di wilayah lain berarti. Di wilayah lain itu ada Ada yang dokternya 1 yang kali. bilang sekarang cuma 1 kali. Moga-moga di Jember tetap 2 kali. Karena efektivitasnya kan bagus 2 kali daripada 1 kali. Hmm. Tuh. Ya, ya, ya. Oke, baik. Ada lagi, ibu-ibu?
Oh ini nih, sebentar. Dari Mbak Ervin Krisna. Eh, Ibu menyusui dengan hepatitis reaktif, apakah boleh menyusui? Menyusui. Karena ada beberapa rumah sakit yang menyarankan untuk tidak menyusui. Nah, tadi transmisinya tadi bisa lewat ASI nggak, Dok? Ini berarti. Nah, kalau secara teori transmisi dari hepatitis dan sifilis itu tidak lewat ASI, Mbak. Hmm. Jadi boleh menyusui. Boleh menyusui boleh. Hmm. Yang nggak boleh itu hanya B20, HIV saja. Itu Oke. teorinya seperti itu. Tapi memang betul ya. Memang bahkan ada beberapa dokter anak yang menyarankan untuk tidak pakai apa tuh? Tidak DBF ya, tidak direct breastfeeding itu. Hmm. Ya, Tapi kalau eh, teorinya itu memang boleh, Mbak. Teorinya baik. Berarti boleh. mungkin bukan secara langsung ke ASI-nya, tapi proses menyusuinya ketika DBF itu barangkali, Dok. Karena ada Barangkali. ah, di situ bisa menjadi penularan hepatitisnya. Tapi kalau ASI-nya sendiri sebenarnya relatif aman. Gitu. Ya, Jika artinya proses secara prinsip. menyusuinya yang tidak direkomendasikan DBF-nya, tapi ASI-nya sebenarnya masih bisa diberikan. Mungkin begitu ya, Dokter? Mungkin begitu, mungkin Mbak, Ya, mungkin. Ya. baik. Terima kasih, Bu Ervin. Mungkin cukup ya. Ada lagi teman-teman puskesmas, rumah sakit yang lain? Mumpung ini pakarnya. Bertanya tuh. Oke, silahkan. Mbak Fauzia, silahkan. Selamat siang, dokter. Izin bertanya, Oke. di puskesmas kami kejadian kasus RPE dengan screening PE itu ditemukan hanya satu, dok. IMT lebih dari 30. Nah, itu kebanyakan nantinya itu yang TM3 mesti MAP-nya itu lebih dari 90, dok. Untuk pencegahannya pripun nggih, dok? Karena kalau terapi untuk apa resiko PE kan dilakukan bila ada dua dua resiko sedang atau satu resiko tinggi. Ini cuma satu ya, Mbak? Apa, dok? Maksudnya ini cuma satu Iya, aja? cuma satu, nggih. Cuma satu. Nah, cuman apa IMT tadi ya? Gemuk tadi Iya, itu. kebanyakan yang IMT-nya lebih itu mesti nanti ketemunya itu waktu usia TM3 itu, dok. Mesti MAP-nya lebih dari 90, dok. Ya, sebentar ya. Aku ini ya. Ini sebentar mana ya anunya ya? Nah, ini ya. Tadi ada yang lebih besar tulisannya. Nah, ini, Mbak. Nah, ya, Mbak. Jadi maksud pertanyaannya tadi yang misalnya cuma IMT saja ini aja ya, Mbak ya. Iya. Nah, lah ya itu eh, memang kalau secara objektif kita itu harus menemukan dua resiko sedang untuk boleh kita memberikan eh itu obat-obatan seperti aspilet dan lain sebagainya itu. Misalnya hanya satu gitu, gimana ya? Pokoknya mungkin kalau pertimbangan dokter umumnya mungkin boleh ya mungkin ya enggak. Mungkin ya enggak apa-apa sih, Mbak. Kalau memang ada resiko-resiko seperti itu. Tapi tentunya harus pertimbangan dokter umum di tempat Mbak bekerja ya. Dikonsulkan aja, dibilang dok, ini riwayatnya seperti ini. Kalau saya sih begini, penggunaan aspilet atau kalsium itu kan tidak ada efek teratogenik, tidak ada efek apa-apa kan ke bayi kan. Baik gitulah efeknya. Jadi menurut saya pemberian aspilet misalnya pada faktor risiko sedikit pun itu mestinya tidak masalah. Gitu. Itu tapi pendapat pribadi ya, Mbak. Karena kalau pendapatnya Kemenkes kan minimal harus dua ya. Harus nyari temennya lagi, nggak boleh cuma satu gitu. Lagi niku, dok, soalnya kan mesti ketemunya waktu TM3, mesti tensinya 120 80 itu, dok. Jadi bingung. Kan kalau sudah aspila kan kalau TM3 kan sudah Nggak ndak boleh, ini kan, dok. sudah Nggih. nggak boleh ya. Nggih. Nggak boleh. Ya mungkin ya nanti sambil ya kalau kasus-kasus khusus seperti itu mungkin dengan
pertimbangan dokter di puskesmasnya mungkin boleh sih Mbak kalau pada trimester awal. Yang penting eh, kita tahu sama-sama tahu lah gitu dengan dokter puskesmasnya gitu ya. Gitu ya Mbak. Nggih, dokter, matur nuwun. Oke. Oke. Ya, baik. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Dipersilahkan. Masih ada? Tidak ada ibu-ibu? Cukup? Bu Dini izin bertanya. Oh ya, silahkan. Dokter ini nggak keburu kan dok? Waktunya gimana? Tidak, boleh Mbak, aman. Oh, oke, baik. Silakan Ibu. Dok, kapan hari ada pasien rujukan dengan HBsAg reaktif ya? Saya baca di bukunya pasien tersebut pernah periksa ke poli penyakit dalam. Sudah dipegang sama SPPD. Saya baca tulisannya itu malah dirujuk ke Surabaya. Advis rujuk Surabaya gitu dok. Kenapa kok nggak dapat antivirus kayak di Jember ya dokter? Ini kebetulan saya dari Lumajang dok, dari RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Oh, gitu. Saya baca bukunya itu rujuk Surabaya gitu dokter. Kok nggak kayak Jember yang dikasih antivirus gitu loh dok. Terima kasih dokter. Oh, dirujuk Surabaya sama itu yang rujuk dokter penyakit dalamnya ya Mbak Meta? Betul dok. Dokter penyakit dalam dari poli penyakit dalam. Maksud saya gini Mbak, apa semua pasien selalu dirujuk ke Surabaya atau itu toh Mbak? Yang saya baca cuma satu ini aja dok, yang Oh, lain-lain itu. enggak ada. Iya cuma satu ini dok, kenapa? Enggak ada apa-apa tulisannya, atau mungkin ada penyebab lain, atau mungkin ada penyakit penyerta lain juga enggak ada. Makanya saya bingung kok kenapa kok satu ini kok dirujuk ke Surabaya gitu. Enggak ada tulisan yang menerangkan. Betul. Ya, kalau saya kurang tahu lagi ya kalau dari dokter penyakit dalamnya memutuskan seperti itu. Kalau misalnya nih pasiennya 10, satu dirujuk ke Surabaya, mungkin ada sesuatu ya mungkin ya Mbak ya. Apa misalnya apa UTPT-nya sangat tinggi atau gimana mungkin ya. Tapi kalau 10 ke dokter penyakit dalam itu 10-10-nya dirujuk ke Surabaya, mungkin tidak punya antivirus di rumah sakitnya, Mbak. Mungkin loh ya. Atau ada, Mbak? Iya Nah, mungkin ya dok. ya mungkin atau kehabisan gitu ya. Ya kali gitu, Mbak, mungkin. Setahu saya kayaknya enggak pernah dapat antivirus dok kalau ibu dengan HBsAg reaktif itu. Oh, gitu. Atau mungkin enggak kerjasama sama BPJS gitu ya dok, akhirnya enggak dapat mungkin ya. Oh, kalau antivirus itu nanti masuk obat klaim-klaiman lain kok, Mbak. Itu mestinya masuk ya. Itu nggak masuk klaim inasi bijis. Jadi misalnya klaimnya 250.000, kalau tenofovir itu bisa ngeklaim sendiri rumah sakitnya. Mestinya bisa, mestinya. Oh iya dok. Ya Terima nggak kasih apa-apa. dok. Namanya rumah sakitnya lain-lain, Pak. Kalau di Jember itu sudah bisa, insya Allah bisa. Ya mungkin nanti saya bisa rekomkan ke SPOG saya dok, mungkin bisa dikontak. Iya, iya, betul. Terima kasih dokter. Oke, monggo. Baik, terima kasih Mbak Meita dari Lumajang. Ada lagi dari ibu-ibu Mbak-mbak yang mau bertanya? Kami Izin silakan. bertanya, Bu. Bu Ya, Dini izin iya. Izin bertanya, menambahkan. Bu. Siapa ini? Mbak Gloris lagi? Oke, sebentar. Yang Oh ya, berkaitan sama Mbak Meta tadi, Bu. oke, Ini baik. kalau yang pernah saya dengar, saya pahami, kalau mungkin untuk yang dinyatakan, yang disebutkan pasien begitu, itu bisa jadi dia banyak bawa penyerta lain, Bu. Seperti contohnya, dia sebelumnya memang sudah ada autoimun. Jadi pemberian antivirus itu kan butuh dipertimbangkan sekali oleh dokter spesialis. Mungkin seperti itu. Jadi tidak sembarang antivirus bisa dimasukkan, Bu. Mungkin ada penyerta lain. Itu yang pernah saya dengar, kasus itu seperti itu. Jadi ada ibu hamil dengan autoimun, dengan kondisi yang penyerta lain, kita tidak bisa sembarangan memberikan antivirus. Jadi memang harus benar-benar dengan pertimbangan yang masak, mungkin rubber antara dokter SPOG dengan spesialis penyakit dalam atau dengan yang lainnya. Begitu. Oke. Terima kasih. Kondisi khusus ya, Mbak, berarti ya. Ya. Oke, terima Iya, kasih dokter. sharingnya Mbak Gloris. Ya, barangkali memang ada kondisi pertimbangan tertentu ya, sehingga memang nggak semuanya bisa dikasih antivirus ya. Oke. Ada lagi Mbak-mbak, ibu-ibu yang lain berkenan Izin sharing? bertanya, Bu. Tanya ya, Sebentar. monggo silahkan. Ya,
Dok, izin bertanya, untuk kasus anemia yang susah diatasi, untuk kita sudah berikan macam-macam, termasuk untuk albendazole atau obat cacing. Tapi ibunya ini tetap anemia dan HB-nya itu tanggung, dok. Artinya tanggung itu antara 7 koma sampai 8 koma. Di mana kalau kita rujuk ke rumah sakit itu tidak dilakukan tindakan apa-apa yang seharusnya injeksi besi parenteral ya dok. Tapi untuk sementara ini kayaknya rumah sakit masih jarang untuk melakukan tindakan injeksi besi parenteral. Jadi kalau secara protap di rumah sakit sepertinya kalau HB-nya belum 7 itu belum dilakukan transfusi ya dok. Sehingga pasien ini hanya dipulangkan dan hanya diberikan terapi FE saja. Kita sudah berikan terapi FE di puskesmas itu bahkan sampai 4 kali, bahkan kita berikan albendazole, bikompleks dan sebagainya sesuai dengan protap dan yang ada di QI. Tapi HB-nya ini tetap susah sekali naiknya, artinya tidak bisa 11. Mungkin kalau diberikan injeksi parenteral langsung buat gitu 11. Nah, ini kan HB-HB yang tanggung ya, Dok. Apalagi kalau sudah trimester 3 mendekati proses persalinan. Kita menolong persalinan itu juga ketir-ketir kalau memang HB-nya itu tanggung antara 8 sampai antara 7 koma sampai 8 koma gitu. Apalagi 9 lah maksimal. Mau dirujuk ke rumah sakit itu tidak diberikan transfusi, kita tangani juga kalau hanya dengan pemberian FE saja di puskesmas, walaupun 4 kali sehari plus sangobion sirup plus yang lain itu masih susah sekali untuk naik. Nah, mohon solusi dok. Kalau misalkan ada kasus seperti ini bagaimana dok? Itu HB-nya berapa, Mbak? Mbak Deni, Mbak HB-nya. HB-nya itu antara 7 koma sampai dengan 8 koma. Artinya kalau di rumah sakit indikasi transfusi itu 7 ya dok ya. Sehingga kalau masih 7 koma itu tidak dilakukan transfusi, masih disuruh balik lagi ke puskesmas dok. Itu kan seharusnya kalau di ini kan mungkin bisa diberikan terapi injeksi parenteral, besi parenteral ya dok. Tapi kan selama ini puskesmas belum belum pernah memberikan injeksi besi parenteral gitu. Kok puskesmas, maksudnya rumah sakit. Ya. Rumah sakit gitu. Ya, Mbak. Jadi gini, kalau ngomong teori memang di bawah 7. Kalau ngomong BPJS di bawah 8. BPJS. Jadi kalau zaman sekarang yang penting bukan teori, tapi yang penting BPJS. Karena teorinya gitu, BPJS-nya gitu, sama aja nggak dibayar sama BPJS. Jadi mendingan ikut BPJS. Kalau di BPJS itu kalau nggak salah di bawah 8. Di bawah 8 itu boleh. Jadi yang kedua, memang pemberian zat besi parenteral tidak lazim karena harganya mahal, Mbak. Harganya mahal. Sediaannya itu kalau nggak salah satu anunya itu apa hampir 1 juta apa gimana gitu ya sediaannya besi parenteral, dan BPJS belum ada panduan untuk menanggung pemberian besi parenteral. Yang ada itu adalah pemberian transfusi darah yang masuk kriteria anemia gravida dengan anemia yang bisa MRS di rumah sakit adalah yang HB-nya di bawah 8 dan oleh rumah sakitnya dilakukan transfusi. Itu bisa masuk, ada klaim inasi bijisnya itu. Jadi kalau mengalami pasien yang HB-nya mepet-mepet 8 koma gitu ya atau 9 gitu, sudah pemberian obat-obatan masih tidak naik, ya sebaiknya di KI untuk persalinannya tidak di puskesmas. Karena memang resikonya sangat tinggi, Mbak. Ya, jadi kalau dia dengan persalinan, karena semua pasti bloody show ya, pasti ada bloody show persalinan, ya pastinya ya resiko HPP-nya tinggi begitu. Ya, jadi jawaban saya yang pertama, pada kasus-kasus seperti itu semestinya dievaluasi lebih lanjut penyebab anemianya apa. Jangan-jangan bukan anemia defisiensi besi murni, jangan-jangan ya. Karena kan ada penyebab lain. Gampangnya melihat MCV-nya berapa, MCH-nya berapa, hipokromik mikositer atau hipokromik normositer atau apa, atau normokromik normositer misalnya ya. Melihat begitu-begitunya, kemudian
dievaluasi penyebabnya apa. Harusnya kayak gitu dulu. Dan kalau misalnya ada pasien seperti itu yang HB-nya mepet-mepet, sarankan untuk persalinan di rumah sakit. Mungkin gitu ya. Jadi, Selain untuk pemberian tablet besi di puskesmas, dok, mungkin ada yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan HB ini, dok, selain pemberian besi dengan, maksudnya terapi zat besi atau tablet tambah darah yang ada di puskesmas itu. Itu aja atau memang ada beberapa terapi lain yang kita berikan yang sesuai dengan protap sih, dok, ada albendazole, ada B-kompleks, ada seperti itu, ada vitamin C dan seperti itu. Cuma kayaknya naiknya itu nggak terlalu signifikan gitu loh, dok. dengan asam folat ya sudah, Mbak. Kan biasanya tablet tambah besi sudah Iya, nyampur dok. dengan asam folat ya sudah Sudah. ya. Sudah, dok. Sudah itu satu kan Oke. include satu ini, sudah satu Ya, paket. sudah satu paket. Ya enggak ada, Mbak. Ya itu aja. Senjatanya kan itu aja kalau di puskesmas mau mau apa lagi ya. Kan paling meningkatkan dosis, tapi Mbak tadi bilang sudah 4 kali dosisnya. Malah 1 bulan enggak bisa BAB nanti pasiennya karena Iya, dok. Ada yang ngeluh gitu, tapi gimana? ya Ya, betul. nggak apa-apa. Enggak ada apa-apa, betul. Ya, sementara jawaban saya ya sudah itu saja yang bisa kita berikan, Mbak. Dan ya itu eh, zaman sekarang karena pelaporan-pelaporan pasien kalau ada pasien kita kenapa-kenapa itu kan kasus mungkin lihat di TikTok gitu ya kasus dokter anak di Bangka Belitung itu. Terus ada lagi kasus eh, dokter kandungan di mana itu ya? Yang ibunya sudah pos SC hari ke 50 apa gimana ya? 50 atau berapa begitu. Kemudian meninggal. Kemudian dokter kandungannya terseret-seret karena dilaporkan. Nah, itu hati-hati. Jadi kita dalam berpraktek harus lebih hati-hati, jangan mencari resiko gitu karena kolegium Mahkamah Kedokteran, enggak tahu ya saya kalau bidan bagaimana ya. Kalau Mahkamah Kedokterannya itu sekarang kalau dulu Mahkamah Etik Kedokteran itu isinya dokter semua. Kalau sekarang Mahkamah Etik Kedokteran punyanya Kemenkes itu dokternya cuma 2, lainnya itu sarjana hukum, Mbak. Jadi semua kasus yang dirasa kurang pas itu pasti 100% akan naik persidangan. Sekarang seperti itu, Mahkamah Etiknya. Jadi kalau saya di POGI itu sudah ada panduan jelas, jangan mengerjakan pasien pokoknya apa heroik gitu, sudah tidak ada heroik-heroikan sekarang, pokoknya tidak bisa ya wis mendingan dirujuk segitu-gitu aja sudah, Mbak, karena bahaya ke pelaporan pasien karena sepertinya sudah tidak berpihak pada kita begitu. Gitu ya, Mbak. Berhati-hati. Siap, dokter. Terima kasih. Iya, baik, Mbak Deni, terima kasih. Masih ada yang lain yang ingin bertanya, berdiskusi? Kami persilahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, Mbak Ervin, monggo. Izin dokter tanya, untuk screening PE di buku KIA itu dok, itu ada antiphospholipid syndrome. Itu maksudnya yang bagaimana ya dok? Ya, terima kasih. Langsung jawab ya, Mbak Ervin. Oke. Ya. Mbak Ervin ini dikok di Ledo Ombo. Jadi memang karena pasiennya Ledo Ombo itu yang hamilnya banyak memang, Mbak. Resiko PE semua ya dok. Jadi, di sana umur 18 itu jarang yang G1, G2, G3 gitu ya biasanya. Ya, jadi antiphospholipid syndrome itu adalah itu intinya autoimun gitu, Mbak Evin. Jadi dia itu mirip SLE gitu. Dan antiphospholipid syndrome itu adalah faktor risiko utama terjadinya abortus berulang gitu. Jadi kalau teori itu banyak ngomong kalau abortus habitualis di atas 3 kali abortus lagi itu salah satu faktor risiko terseringnya itu selain toksoplasma gitu ya, selain TORS, toksoplasma, rubella dan lain sebagainya itu juga ini antiphospholipid syndrome.
Jadi antipospholipid syndrome itu secara singkatnya adalah suatu penyakit autoimun pada sel T gitu dia itu. Gitu, Mbak. Dan itu memang juga faktor resiko dari preeklamsia. Oh, Intinya gitu. sakit imun kayak SLE lah gitu intinya, Pak. Kurang lebihnya. Iya. Berarti yang masuk jika menemukan abortus yang berulang ya dok, lebih dari 2 kali ya dok, Oke. lebih 2 kali, berarti itu sudah masuk resiko PE ya dok? Abortus berulang lebih dari ada enggak 2 ya di kali. anunya, Mbak, di ininya sih sebentar. Sepertinya sudah nggak ada yang tanya, Dok. Oke, Ya, maaf, barusan internetnya keputus, dokter. Saya ya keluar hujan dari soalnya, Zoom. Mbak Dini, hujan. Iya, 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 iya. Baik, masih ada yang mau bertanya, Ibu-ibu? Tidak ada? Mungkin sementara cukup ya, Dok ya. Ye. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Dokter Daniel, terima kasih untuk sharing ilmunya pada sore hari ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua, meningkatkan kewaspadaan antenatal. Ngelek lagi ya? Enggak, udah. Ngelek Putus-putus, lagi Dok. sebentar. Ngelek lagi, Budin. Boleh, Bu Dini. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu semua untuk waktunya, untuk joinnya. Semoga jadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Terima kasih Dokter Amin. Daniel. Kita mungkin nanti ketemu next time ya dokter. Kita bisa Ya. jadwalkan kembali di kuliah-kuliah berikutnya. Menarik sekali kalau sama kelas-kelas RPL ini pasti akan banyak sharing kasus di lapangan. Nggak melulu apa yang ada di teori ya, karena pasti lebih kaya juga dengan praktek-praktek yang ada real, di real settingnya begitu. Baik, terima kasih Dokter Daniel, terima kasih Bu-Ibu. Kami tutup perkuliahan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Terima kasih, Dini. dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Oke, begitu, Mbak. Makasih.